Ingat aturannya ya, kalian harus memegang teguh Bible kalian ya. Matius 55:44. Matius 5 ayat 44. Di mana kalian, di mana isinya? Akan tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ingat ya, kalau merasa teraniaya, berdoa. Jangan melawan, berdoa. Ingat ya. Oke, Bang Al Produk, selamat bergabung. Bentar lagi kita nyanyi teman-teman, bentar lagi. Al Produk, selamat bergabung. Iya. Sudah dengar suaraku, Bang? Kecil kali, Bang. Iya, si pikirnya rusak, Bang. Biasa, Bang. Jadi aduh, jangan cerita susah lah, Bang. Percuma aja Tuhan abang mati. Masa speaker baru nggak bisa diganti? kedengaran Hah? kan? Tapi Kedengaran kan? Kecil kali, Bang. Kedengaran nggak, Bang Dio? Bang Faruk, Tuhannya miskin Hah? tukang kayu. Tuhannya miskin Kedengaran tukang nggak kayu ya? susah lah, apalagi umatnya. Aku nggak kedengar. Kecil kali. Mulutmu, kawan. Mulutmu, Kecil. mulutmu. Bang Dio dengar nggak? suara Mbak, enggak, bang, kecil kali burungmu bang. Burung pula. Kecil kali burungmu bang. Woi, mulut kau bagus bicara, woi. Salah bang. Kecil suaramu bang. Katanya kecil kali burungmu Al. Apa betul? Maaf bang ya. Kecil suaramu bang. Nah, gitu kan enak kau bicara. Iya kecil suaramu bang. Jadi untuk apa Tuhan kalian mati? Kalau nggak bisa beli HP baru. Oke, Tua Alay, selamat bergabung, Bang Tua Alay. Tetap tetep layar teman-teman ya, antisipasi kita ya, tetep layar, di share teman-teman. Kalau ada love orange-nya, dibagi-bagi love orange-nya teman-teman, biar kuat komal kita. Love orange itu untuk tok-tok itu teman-teman. Kita ibaratnya itu untuk upeti yang mau tok-tok. Oke, Tua Alay, Bang Tua Alay. Apa nih bang ini? Turunkan aja Bang Naga. Suara. Oke, user 6582 selamat bergabung. User. Tuh. User. Ada suara ke Bang Naga, Bang Dio. Ada dia berfirman dalam hati itu menjawabnya. Besar kali suara Bang Faruk. Dia lagi punya dedak. Kemana lah Bang Faruk ini? Wisnu Kalau dia agamanya berfirman apa? dalam hati, teman-teman, kalau kalian berfirman dalam hati, cuman LAI yang bisa menulis itu. Ya, jangan. Nah, aku belum sampai ilmu ke situ. Oke, turun dia. Wisnu, selamat bergabung, Bang Wisnu. Halo, Wisnu. Wisnu. Bersiul dalam hati. Bang Wisnu, aduh. Kacau kita ini. Oke, nyanyi dulu kita sambil nunggu orang itu ya. Ten suka main tuan-tuanan. Ten suka main tuan-tuanan. Daripada tuan beneran, pikiran pusing banyak aturan, belum didebat. Ten mencret duluan. Ten suka main bapak-bapakan. Ten suka main bapak-bapakan. Daripada bapak beneran, pikiran pusing banyak aturan, belum didebat. Ten kincit duluan.
Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya rohan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman mainan. Ten, si Oten suka main tuan-tuanan. Ten, si Oten suka main tuan-tuanan. Daripada tuan beneran pikiran pusing banyak aturan. Belum didebat, Oten tantrum duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya kudus-kudisan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman candaan. Bapak anak-anak, bapak-bapak anak-anak, bapak anak, bapak-bapak anak-anak, bapak rohan. Senang kalian kan? Senang kan? Bahagialah kalian itu, bahagia. Hah? Gigit plastik lah itu, gigit plastik. Hah? Ngesot dah di tong sampah, ngesot. Coba kita pilih lagi ya. Ukide. Oke Bang Ukide, selamat bergabung. Ukide, halo. Ukide, ada si abang nih. Bang John. Oke Bang John, selamat bergabung Bang John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang John, ada yang sampaikan Bang John. Boleh saya nyumbang lagu? Boleh, silakan Bang, silakan. Jangan tapi nyebut nggak usah pakai. Lagunya nggak boleh nyebut atribut ya, atau keimanan seorang, nggak boleh. Ini nih, kayak ntar dulu. Ini soundcard saya kok bunyi-bunyi gini kayak masukan Roh Kudus kali ya. Tes. Oh iya. Kenapa yang gondrong dituhankan? Terereng. Karena tidak punya pikiran. Terereng. Kenapa yang salib dituhankan? Terereng. Karena mereka tidak berakal. Kenapa semua yang mustahil itu dituhankan? Kenapa semua yang tidak mungkin juga dituhankan? Ten longor. Itulah perangkap setan umpannya. Dialah bermacam-macam kesenangan. Ten longor. Ten longor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nanti abang dituhankan loh, hati-hati. Nanti abang dituhankan. Ya gitu aja lah Bang Baruk, semoga sehat selalu dan semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.
Nanti dituhankan orang itu bang. Orang itu lagi cari-cari Tuhan itu dan nyebrang mereka ke Al-Quran, nyari sosok yang mau dituhankan. PTV Lumban Gaul. Oke bang Lumban Gaul, PTV. Telah bergabung bang PTV. Halo. Halo. Ya, Islam Kristen bang. Kristen. Oke, diskusi kita bang ya. Ya. Oke. Diskusi kita hari ini yang ringan-ringan saja bang. Ya pertanyaan bang Faruk sederhana. Coba abang sebutkan satu saja enaknya jadi Tuhan bagi iman Kristen bang. Silakan. Gimana? Coba abang sebutkan satu saja enaknya menjadi Tuhan bagi iman Kristen. Silakan. Kayak mana menjadi Tuhan? Enggak pernah menjadi Tuhan. Masa? Iya kan gini, abang kan punya Tuhan kan. Sama halnya, abang kan nggak pernah jadi presiden kan. Tapi kan abang bisa lihat apa kelebihan seorang presiden, enaknya jadi seorang presiden itu kan gitu. Meskipun abang nggak pernah jadi presiden, ini kan Tuhan anda yang saya tanya, apa enaknya jadi Tuhan anda? Silakan. Ya Tuhan serba bisa, serba mengetahui, serba apalah, maha semualah, maha. Bang, yang saya tanyakan keenakan dia gitu loh, kenikmatan dia menjadi Tuhan, kebahagiaan dia jadi Tuhan itu apa? Ya menurut Bang Paru apa? Kalau menurut Bang Loh Tuhan abang. Contoh kalau ditanya, kalau kau Faruk apa enaknya jadi Tuhanmu? Apa jadi enaknya jadi Tuhanmu yang kau sembah? Nah, kami berangkat dari surah Al-Ikhlas bang. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka segala penderitaan dari makhluk yang beranak dan tidak diperanakkan itu tidak akan dirasakan oleh Allah. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan segala kesulitan, ya keterbatasan dari makhluk yang beranak dan tidak diperanakkan itu tidak akan mungkin dirasakan Allah, karena dia lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dia pun tidak akan merasakan kematian karena dia bersifat bako, dia kekal. Sementara makhluk yang dilahirkan, yang beranak dan diperanakkan, dia suatu saat nanti akan merasakan kematian. Dan kepedihan paling pedih di atas bumi ini adalah kematian. Buktinya ketika Tuhan anda saja menghadapi kematian di kayu salib, dia menangis. Dia menangis kesakitan hingga dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, itu buktinya dia merasakan sakit gitu loh. Kalau Allah kami tidak merasakan itu, karena dia bako, dia kekal. Dia tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di ayat berikutnya dalam surah Al-Ikhlas, tiada yang setara dengan Allah. Karena tiada yang setara dengan Allah, ketika makhluk ciptaannya manusia ini memiliki jasad, di mana jasad terdiri dari mata, hidung, telinga, semuanya sampai dengan kaki, ya untuk melaksanakan, untuk melanjutkan hidup, untuk beraktivitas di bumi ini, ya Allah tak butuh itu. Karena apa? Kekuasaan Allah melebihi mata ketika melihat, kekuasaan Allah melebihi kaki ketika kekuasaan Allah melebihi mulut ketika berkalam, dan kekuasaan kemahatauan Allah ya itu melebihi kemahatauan manusia, meskipun manusia memiliki otak yang menjadi sumber dari akal. Akan tetapi organ tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki ini pun akan mengalami apa ya? Suatu masa di mana organ itu akan merasakan sakit. Contoh kayak Tuhan abang kan punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut, punya kaki. Nah, aku coba kaji di masalah kaki. Karena Tuhan abang punya kaki, ditakutkan, kan gitu, ditakutkan. Dia seperti kebanyakan manusia yang lainnya. Ketika merasakan sakit apa? Sakit asam urat. Ya kan? Kepingkar-pingkar di jalan, kan nggak lucu sih, Bang. Iya kan? Lagi jalan Tuhan abang, aku tahu pingkar-pingkar Tuhan.
asam urat gitu kan nggak cocok. Ya kan? Dan yang lebih tragisnya lagi, ya, yang lebih tragisnya lagi, dimulai dari lahir sampai Tuhan Abang mati di kayu salib, Bang Farouk Kaji nggak ada enaknya jadi Tuhan Abang. Ya kan? Contoh, ketika dia dilahirkan, dia merasakan lelah yang luar biasa sebagaimana bayi yang lainnya. Itu alasannya ketika bayi baru lahir, 1 sampai 2 hari dia tertidur karena dia lelah keluar dari rahim orang tuanya. Ketika dia sudah bangun dari tidurnya, baru dilahirkan, dia merasakan satu penderitaan di awal. Apa itu? Kelaparan hingga dia menangis, membutuhkan air susu ibunya. Dan Tuhan Abang pun kan disusui sama ibunya. Udah bertumbuh kembang besarlah dia, nyusahkan orang. Siapa yang disusahkan Tuhan Abang? Mamanya. Karena apa? Mamanya harus mandiin dia, gantiin popok dia, kan gitu, nyebokin dia, ngasih dia makan, kan nyusahin orang. Masa Tuhan nyusahin orang, Bang? Udah tumbuh dia tumbuh dia dewasa, kan gitu, dia bikin susah lagi orang tuanya, hilang dia 3 hari. Hingga dikatakan orang tuanya, dikatakan ibunya dan kaum keluarganya, dia tidak waras lagi. Tuhan Abang. Selama hidupnya, Tuhan Abang itu, kalau kita kaji dalam Bible, hidupnya susah, dia miskin. Dia tak punya apa-apa gitu loh. Ya, dia hidup menderita di atas bumi ini ketika dia hidup. Meskipun dia bisa melakukan beberapa mukjizat, di mana mukjizat itu menyenangkan orang, tapi tidak untuk dia. Dia memang pernah membangkitkan orang mati, tapi tak lama setelah itu dia yang mati. Bang Farouk, aku izin live dulu ya, ada meeting, nanti aku masuk lagi. Siap Bang Dio. Ya, dan yang lebih parahnya lagi Bang, di akhir hidupnya dia ditangkap tentara Romawi, dia pukuli, ya ditangkap, dia dipukul, dia diludahi, dia ditombak, kan gitu, dikasih minum racun bunga karang, metong. Cobalah Bang, mana enaknya Bang? Iya betul teman-teman. Gitu kali nasib tuannya Kak. Dengan Abang menceritakannya itu, kok aku lagi makin cinta sama Tuhan Yesus. Iya, karena Abang nggak punya hati. Itu buktinya kalian nggak punya hati Bang. Kalian seneng, bahagia kalian dengan penderitaan, nggak punya hati. Karena kesalahan satu saja pun tidak ada yang keluar dari Tuhan Yesus. Iya, itu buktinya kalian nggak punya hati. Penderitaan pada orang lain kalian biasa nengoknya gitu loh. Sementara orang melihat itu sesuatu yang sangat menyedihkan gitu loh, tragis hidupnya gitu loh. Makanya aku tanya, apa enaknya jadi Tuhan bagi iman Kristen? Silakan. Karena ajaran Kristen kasih itu enak. Yang saya tanyakan, saya nggak mau membahas tentang ajaran Bang. Yang saya tanyakan, coba Abang sebutkan satu saja enaknya menjadi Tuhan bagi iman Kristen. A ada, B nggak ada. Oh, satu saja ya? Iya, satu aja aku minta Bang. Seluruh umat manusia harus melalui dia supaya sampai ke surga, karena dia jalan keselamatan. Itulah enaknya dia. Bang, itu enaknya di kalian, jadi tumbal lagi dia. Alah. Enggak lah ya. Itu enaknya di kalian. Berarti enaknya Tuhan Yesus ya, berarti tidak ada yang sampai ke Bapa kalau karena gini dia. Bang, kalau kau berangkat dengan Yohanes 14 nomor 6, tidak yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Oke lah, kalian sampai kepada Bapa, oke lah, tapi dia menderita di dalam neraka. Aku bisa buka data, dia menderita di dalam neraka. Mana datanya? Oke, tengok. Ini datanya Bang ya. Halo. Ya, bentar Kak Erika sekian. Bentar. Tadi kau bilang Onglo tidak beranak dan tidak beranak. Apa sebabnya Onglomu tidak punya anak? Laisa kami syai'un, tak setara dengan makhluk. Jangan bahas songor kau tadi. Kau bilang Onglomu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa sebabnya? Diam dulu kok Bang, aku buka data dulu sama Bang PTP ini nanti dulu. Galatia 3:13 Bang. Kalau enggak tadi pernyataan. Gua aja tahu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung pada kayu salib itu siapa, Bang? Bang TV. Ya. Yang digantung pada kayu salib yang dimaksud oleh Paulus siapa, Bang? Yesus. Yesus, ya. Yang terkutuk digantung di kayu salib adalah Yesus. Sekarang kita buka, Bang. Orang-orang terkutuk tempatnya di mana? Matius 25 41. Kita buka, Bang, ya. Di mana tempatnya orang-orang terkutuk? Ini, Bang, Matius 25:41, data di, Bang, ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, Galatia 3:13, Yesus terkutuk. Matius 25:41, orang-orang terkutuk tempatnya itu ya kekal di dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Berarti tempat Yesus di mana, Bang? Di dalam neraka. Sekarang kita kalau membaca ayat itu jangan hanya satu ayat saja, kita tengok konteksnya. Udah, Abang mau dibaca dari ayat berapa? Silakan. Itu Paulus kan menceritakan, kita baca konteks keseluruhannya. Kalau kita hanya mencomol-comol satu-satu ayat di Al-Quran pun bisa kita comol-comol. Iya, Abang mau dibaca dari ayat berapa, Bang PTP? Dari ayat berapa? Ya itu tadi, itu ayat Galatia tadi itu apa judul besarnya? Ke Galatia dulu. Galatia, oke, Galatia. Judul besarnya apa dia? Galatia 3:13 ini tadi. Nih, Abang mau ke Galatia 3:13 ini. Nah, Abang mau dibaca dari nomor berapa? Ya baca Alkitabnya dari ayat judul besar kan gitu. Iya, ayat berapa? Abang mau dibaca dari ayat berapa? Itu ayat berapa? Jadi 13. Dari ayat pertama lah dibaca. Yaudah, baca, Abang, ya. Abang yang baca, aku yang tunjukkan. Gak apa-apa, aku baik sama kalian. Karena ngeri, Bang. Tuhan kalian aja pun kalian aniaya, apalagi aku. Silakan, Bang, dibaca, Bang. Galatia berapa tadi tuh? 3. Ini Abang tadi kan minta dari nomor 1. Ini ku baca, dibenarkan oleh karena iman, perikopnya. Nomor 1-nya baca, Bang. Biar ku scroll nih. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah itulah kan. Baca terus lah, Bang. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oke, sekarang kita tanyakan, siapa yang terkutuk, siapa yang dikatakan terkutuk di dalam Galatia 3:13? Itu dia, ayat tersebut memberitahu kepada seluruh umat Israel pada masa itu dengan disalibkannya Tuhan Yesus, berarti menggenapi hukum Taurat itu menjadi menebus dosa mereka. Kok berubah penjelasan kau saming tertulis, Bang? Membatalkan. Efesus 2 nomor 15 pun mengatakan membatalkan. Kok kau bilang pula jadi menggenapi? Cemana? Bang, ini udah baca pun Abang. Karena itulah alasannya, itu luar biasanya Islam, teman-teman ya. Di dalam Islam ada dikenal ilmu. Dengar dulu, Bang. Di dalam Islam ada disebut disiplin ilmu tadabur. Apa itu tadabur? Ya, ilmu menyimak dan memahami ketika kita membaca suatu tulisan. Itu tadabur. Ini Abang ini udah membaca tapi nggak bisa nyimak. Karena Bang Faruk kan membaca itu dengan sinisme. Kalau kita dengan sinis membaca apapun yang terbaik yang kita baca. Saya Abang yang nggak jujur, Abang aja nggak jujur. Yang saya tanyakan, siapa yang terkutuk di dalam Galatia 3:13 itu, Bang? Sekarang dia kan menebus. Rela dia disalib untuk menebus, karena pada waktu itu di sana kalau hukuman yang terhina kan salib. Kalau hukuman iya, dia menebus, nggak kusangkal itu. Dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena orang-orang yang berada di dalam hukum Taurat itu terkutuk. Itu yang tertulis dalam Galatia 3 nomor 10-nya tadi. Yang saya tanyakan ini, Bang, siapa sosok yang dikatakan terkutuk, tergantung di kayu salib? Siapa? Berat ini, teman-teman. Berat ini. Karena Abang ini baru tahu, ternyata Yesus mengatakan orang-orang terkutuk itu tempatnya di neraka. Baru tahu dia. Gak pernah baca Matius 25:41, gak pernah baca. Baru orang terpikir kan, aduh, ya juga ya. Kok dikutuk Paulus pula Yesus ya? Aduh, kalau itu enggak jadi neraka dia. Kalau itu enggak jadi heran bagi kami, karena kami sudah mempelajari. Karena kami kalau Kristen ini mengimani. Iya sudah, aku minta Abang jujur lah. Tetep layar teman-teman ya, tembuskan di 2M. Kalau ada love orange-nya di absen love orange-nya teman-teman ya. Iya, aku minta Abang jujur. Dalam Galatia 3:13, setelah Abang baca dari ayat 1 sampai 13, siapa sosok yang terkutuk itu? Yang telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa? Yang terkutuk itu kan cara kerja salibnya itu. Namun kalau Tuhan Yesus ya memang harus dijalani sebelum dia dilahirkan di dunia sebagai manusia. Firman menjadi manusia sudah diapakan melalui perjanjian lama. Iya, Bang, aku tidak membahas tentang itu loh, Bang. Dari Galatia 1 nomor 3, dari Galatia 3 nomor 1 sampai 13 setelah kita baca tadi, siapa sosok yang dikatakan terkutuk? Bahkan di surah Maryam pun sudah tertulis itu.
Kok surat Maryam? Kalian kan yang menutup-nutupi Ya. kalian. Sulit mendapatkan teman-teman Kristen yang jujur itu sulit teman-teman. Mereka ini boleh berdusta dalam segala hal, Bahkan di gereja pun dibantah. Ayat 1-nya bunyinya ini jelas nih Bang. Hai orang-orang Galatia yang BODOH, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu? Oke, ayat 1. Yesus Kristus disalibkan itu, katanya dalam ayat 1. Ayat 13. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk, Bang? Yang tergantung di kayu salib siapa? Dengar Bang ya, pada waktu itu hukuman salib itu orang penjahat itu hukum salib. Berat ini teman-teman. Ini buktinya jadi Tuhan mereka syaratnya harus babak belur. Jadi Tuhan itu harus babak belur. Sudahlah mati disiksa, dikutuk lagi Bang. Maka muncul pertanyaan Bang, kalian itu sedang cari Tuhan atau cari tumbal? Wah, cari Tuhan atau cari tumbal kau Bang? Kau susah kali kau jujur. Terimalah kenyataan itu Bang, meskipun pahit. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga. Kami sangat bangga kami. Iya, kalian bangga, kalian senang, kalian sukacita, aku akui. Karena hati kalian keji, nggak ada belas kasihan sama kalian. Nggak ada belas kasihan, nengok orang menderita kayak gitu pun, meskipun dalam iman gitu Tuhan, menderita kayak gitu pun Tuhan kalian bangga kalian. Malah tepuk tangan di gereja, nyanyi-nyanyi. Bang Faruk, malah di gereja nyanyi-nyanyi dia. Tepuk tangan di gereja nyanyi-nyanyi. Malah di gereja dia nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, ya kan? Iya, itu aku bilang, keji mereka nih, hatinya keji. Hadis. Kalau di bahasa kita mengatakan apa ya? Apa? Tidak berperi kemanusiaan. Iya, bahasa kerennya dalam bahasa ilmiahnya itu psikopat. Karena Tuhan kami seluruh bahasa di dunia ini mengerti. Kalau Tuhan kalian kan hanya bahasa Arab. Nah, aku nggak tanya bahasa apa Tuhanmu, nggak tanya. Poinku tadi pertanyaanku, apa enaknya jadi Tuhanmu? Sudah dikisahkan sebegitu menderitanya Tuhanmu, kau malah bangga. Walaupun tidak mengerti artinya, hajarlah situ. Yang penting bahasa Arab. Aku nggak nanya itu Bang, jangan lari kok dari topik, jangan lari. Jangan lari kan. Jawab aja dulu Bang. Apa? Ibu itu lari Coba dari topik. sebutkan satu saja. Ibu itu pun lari dari topik. Abang sebutkan saja Bang. Kalau memang tidak ada, bilang tidak ada. Kuizinkan Abang bertanya. Jadi gitu ya teman-teman, jelas-jelas Tuhannya disiksa di apa, dijadiin tumbal, malah dia bersenang-senang tepuk tangan di gerejanya, nyanyi-nyanyi tuh. Harusnya kan sedih, nangis, Tuhanku kok digituin, dipaku, digantung. Harusnya kalian tuh saling nangis di gereja, saling peluk-pelukan, nangis. Tuhan kita kok begitunya ya, segitunya Tuhan kita ya, sampai jadi tumbal, kata Paulus Galatia 3:13. Harusnya nangis Bang, bersedih Tuhanmu digituin, bukan malah nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ku tengok Bang, enggak berperi ketuhanan itu kalian ya, enggak, apa aku bilang ya, dah ngeri lah kalau ku tengok cara ibadah kalian tuh, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya kan? Benar kan Bang? Belum pernah ku tengok Kristen tuh di gerejanya nangis meratapi kematian Yesus yang sangat sadis. Belum pernah ku tengok. Yang ada tuh joget. Yesus tak punya hepeng lagi, kita yang jadi hepengnya. Bahkan ada yang dangdutan.
Mama ada apa dengan kalian? Ya kan? Ya mungkin udah nggak bisa ngomong lagi Bang PTV-nya Bunda. Coba kita ke Kak Erika Siagian. Halo Erika Siagian. Erika ini Oten Wati. Oke, lanjut. Erika. Boleh menjawab yang apa tadi saya tadi? Halo. Ya bentar dulu Bang Haria. Erika, kakak ini udah setengah jam tadi di sini Kak Erika ini. Erika Siagian. Suaraku mendam ya? Erika Siagian. Ya, suara kurang keluar. Iya, speakernya mungkin nih. Oke, silakan Bang Haria, ditanggapi Bang Haria, silakan. Jadi Kabur. Kristus itu disalib. Mengapa? Ya seharusnya umatnya yang menanggung seperti itu. Jadi ia menggantikannya. Jadi kan Bang, saya nggak tanyakan itu, kan, Bang. Saya nggak tanyakan itu. Yang saya tanyakan, ya kan? Coba sebutkan satu saja enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen. Kalau kau katakan Yesus itu mati di kayu salib dalam iman kalian untuk menggantikan kalian, kami sudah tahu itu, Bang. Bahkan dengan pemikiran yang seperti itu, dengan iman yang seperti itu, ya kasihan dia, Bang. Berarti dia kalian tumbalkan untuk kalian. Oh, enaknya begini saja, Bang. Iya. Enaknya saja ternyata ada kepercayaan lain yang memanipulasi semua apa yang dialami oleh Yesus. Loh, itu enak di Itu orang, enaknya. bukan enak di dia loh, Bang. Itu berarti enak di orang, nggak enak di dia. Sama dengan ketika dia bangkitkan orang mati. Yang enak itu orang bangkit dari kematian. Dia setelah itu dia mati. Apa? Ya kalau oke. Kalau enaknya di dia, kan dia berkuasa di bumi dan di surga. Bang, kalau dia berkuasa di bumi, nggak setragis itu kematiannya, Bang. Alah. Itu kan menggantikan tadi. Aduh. Dia lakukan itu. Bang, Ibaratnya, ada orang berkuasa. ibaratnya. Ada rupanya orang berkuasa di bumi, ya. Ada orang berkuasa di bumi, saking laparnya dia dan pengen dia makan buah ara, pohon ara nggak berbuah, dikutuknya, Bang. Dikutuknya. Orang berkuasa kok kelaparan, dia nggak aja. Melompat-lompat membahas itu kan kiasan. Kalau Anda nggak berbuah pasti Kok kiasan itu kisah loh, Bang. Kok kayak seperti anak TK jadi menghadapi seperti itu. Ada kiasan-kiasan dan perumpamaan, Bang. Maka narasinya dipelajari dulu. Oke, Yesus berkuasa di bumi. Tapi nalarnya seperti SMP. Dengar, Bang. Yesus berkuasa di bumi. Di bahagian bumi ini, belahan bumi mana yang dikuasai oleh Yesus? Segala kan dia bisa menghidupkan orang mati, segala penyakit, segala kuasa tunduk Itu enak pada di dia. orang loh, Kuasanya. Bang. Enak di orang. Ku akui orangnya enak, disembuhkan dari penyakit, dibangkitkan dari kematian, enak di orang. Enaknya di dia mana? Nah, sama seperti orang tua, Bang. Apa enaknya orang tua capek-capek kerja untuk demi anaknya, berlelah-lelah. Nanti kalau anaknya sudah dewasa, anaknya berbakti, Bang. Ketika anaknya sudah dewasa, anaknya berbakti. Banyak loh orang tua yang diberangkatkan anaknya umroh. Banyak loh orang tua yang dibelikan anaknya rumah. Banyak loh orang tua yang dibelikan anaknya mobil. Ya kami berbakti. Kalau kalian, cobalah. Kalau kalian, apa enaknya setelah Yesus berkorban untuk kalian? Nah, apa enaknya bagi Yesus? Sementara dalam hal menyembah saja dan peribadatan, tidak ada kewajiban bagi kalian. Sebutkan satu ibadah yang wajib bagi kalian dalam iman Kristen yang diperintahkan oleh Yesus. Apa? Seminggu sekali aja pun nggak apa-apa kalian kalau nggak datang. Itu dia dipuji, kami memuji dia. Karena dia Tuhan. Memuji dia segala waktu. Oke. Sebutkan satu ayat di Bible di mana Yesus memerintahkan kalian untuk memuji Dia di hari Minggu atau menyembah Dia. Silakan. Sebutkan satu ayat di Bible di mana Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah Dia di hari Minggu atau di hari apapun untuk menyembah Dia di mana? Banyak, Bang, ayatnya itulah. Satu aja di mana, Bang? Itu pun enak di kalian juga, Bang.
Ya kan? Di hari Minggu kalian dengan kambing hitam kan ibadah, kalian main gitar, main drum, pakai bass, pakai piano, tung net tung dah, tung dah, tung net tung dah. Enak di klien juga lagi joget-joget. Sementara si kawan udah mati tergantung. Mana bang? Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mewajibkan kalian untuk menyembahnya. Tidak ada tulang. Tidak Di ada Mazmur tulang itu Asia, banyak. tidak ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, bertepuk-tepuk tanganlah baginya. Yesus, Banyak ku bilang ayat bang Mazmur, baca. Yesus. Di Mazmur kan Yesus belum disalibkan bang. Dan di sini makanya sebelum bang, manusia ada udah ada Yesus. penalaran Anda itu belum Penyaliban nyampe. yang kita Yesus bahas, dalam penyaliban, perjanjian lama itu ada. penyaliban. Lihat, di perjanjian lama itu sudah ada Tuhan Yesus. Hanya dalam Yang saya roh tanyakan dia. penyaliban bang, kejadian setelah penyaliban. Di kitab Mazmur Yesus belum disalib. Nafsu kali kalian menyalibkan Yesus. Sampai di Mazmur pun mau kalian salibkan juga dia. Pertanyaanmu kan di mana ayat yang memuji Tuhan ya? Yesus bang, Yesus. Yesus itu ada sebelum manusia ada. Iya, maka saya tanya bang, setelah Yesus mati di kayu salib, kalian bilang kami menyembahnya, kan gitu, kami memujinya. Maka aku tanya, di mana dalam Bible Yesus memerintahkan kalian untuk menyembahnya? Di mana? Di Mazmur banyak itu. Di Mazmur belum disalibkan dia bang. Coba baca bang, coba baca bawah. Nafsu kali kau ya. Sampai di kitab Mazmur pun mau kau salibkan juga dia. Wahyu 21 ayat 7 bang, coba dibaca bang. Di mana? Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 nomor 7. Aduh, Iya. lupa pula. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Apa enaknya nih bang? Ya Allah itu kan layak dipuja bang. Hah? Aku menjadi Allahnya, berarti Allahnya umatnya. Dan ia menjadi anakku. Bang, simak bang ya. Di awal tadi pertanyaan itu sebutkan ya satu saja enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen, ya kan? Kalian bilang disembah, ya kan? Memujinya, oke. Kalau gitu sebutkan satu ayat di mana Yesus memerintahkan kalian untuk menyembahnya. Malah Anda kasih Wahyu 21 nomor 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Menang apa bang? Menang apa? Nyambung. Di mana? Di sini tidak ada dikatakan Kalau sembahlah aku. artinya kata gini Yesus. bang, kata menang pun di sini bukan kata seperti lotre, seperti judi. Orang yang berhasil dalam karir itu juga menang bang. Jadi makanya Itu tafsiranmu itu bang. Itu tafsiranmu. Itu tafsir liarmu abangku. Karena setiap teman-teman Kristen, kalau aku tanya lagi nanti sama yang lain tafsir ini berbeda-beda juga nih. Percayalah. Ada nggak? Jawab aja bang. Ada nggak enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen? A ada, B nggak ada. Ya banyak lah, namanya juga Tuhan udah pasti jadi enak jadi Tuhan. Gimana sih? Iya, kasih satu saja bang. Dia berkuasa di bumi dan di surga, apalagi yang menuntut orang masuk surga. Bang, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebutkan satu tanah yang pernah dikuasai oleh Yesus di bumi. Satu tanah. Maksudnya tanah bagaimana ini? Yesus kan kau bilang berkuasa di bumi, ya kan? Ya, coba abang sebutkan satu tanah atau satu daerah yang pernah dikuasai oleh Yesus. Kalau di Alkitab pun sudah ada jelas dikatakan berkuasa. Iya, sebutkan mana? Di Al-Quran tanah juga daerah ada mana itu, yang Bang. pernah Kenapa dikuasai Yesus? disangkal? Iya, Gitu yang mana? kemudiannya kan? Hah? Bahkan kepercayaan lain itu juga mengakui itu kok. Dia terpuji kemana-mana ya. Iya.
Apa enaknya ada kata tulang. abang? Bang, bang, Faruk izin turun. Ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin turun bang, ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi Mau wabarakatuh. kemana Bunda? Mau kemana? Udahlah, lanjutkan kalian lah ya. Ya, Tidak salam. ada tulang. Kami cuma menghayal tulang. Ini dia. Lari. Assalamualaikum, Dek. Boleh. Assalamualaikum. Halo. Halo Erika, Periban. Halo. Halo, Ito Siagian. Silakan Ito. Dan nyimak Ito dari tadi kan. Silakan Ito. Iya. Itu orang Batak kan? Suku Batak saya, Sianipar Iya, Genteng. suku Batak. Iya, suku Batak. Terlahir itu mualaf atau memang dari lahir udah Islam? Interview ini ya, interview ya. Nggak apa-apa lah, anggap aja itu yang nanya, iya kan? Kasih nama Rito. Iya, saya Umpamanya. mualaf 2012 Mualaf, itu. ya? Iya. Gini loh, Tok. Kita kan, aku kan Itomu, ya kan? Kalau di marga kita Ito, Sianipar dan Siagian, ya kan? Ito, biarpun Ito mualaf, minta tolong aku, Tok. Kalau memang kepercayaan itu yang Ito pegang sekarang, jangan Ito menghina kepercayaan orang lain, ya kan? Di mana? Di mana? Moloholong doroham nama Rito, manang na ibotoho do pe adat itu. Kalau memang kau masih menghargai ibumu yang melahirkanmu, yang rahim Kristen kan lahirnya kan itu? Iya. Ya, ada hubungannya itu. Iya. Toh. Aduh. Itu minta tolong aku ya itu. Kantor polisi Ito, minta tolongnya di kantor polisi. Minta tolong di kantor polisi Ito. Kalau kalian mengatakan saudara, dua kalimat syahadat yang disebutkan sudah mempersaudarakanku kepada yang lain meskipun kami tidak saudara. Dan persaudaraan itu adalah persaudaraan yang dihendaki oleh Allah. Mereka saudara-saudaraku. Sementara yang lainnya, bapakku, mamaku, ya adikku, kakakku, mereka adalah saudara senasabku, senasab. Di luar dari itu, tidak itu. Yang meskipun kita berkeluarga, aku Sianipar, itu Siagian, apa gini-gini, tidak. Karena apa? Yang mempersaudarakan kita adalah manusia itu. Itu adat buatan manusia. Ya ada hukum lebih tinggi dari situ. Apa itu? Hukum Allah. Itu yang kupegang teguh. Dua kalimat syahadat di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya kamu orang-orang beriman satu sama yang lain dan kalian ada bersaudara. Aku beriman. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat juga beriman. Maka kami bersaudara. Dan yang mempersaudarakan kami adalah Allah yang telah menciptakan kami. Sementara hukum yang kau sampaikan tadi adalah hukum manusia. Ada hukum yang lebih tinggi. Hukum apa? Hukum Allah yang telah menciptakan adat itu tadi. Oke, assalamualaikum Bang Faras. Selamat bergabung Bang Otak. Aduh, kena beda kita panggil namanya ini otak-otak ini. Otak. Assalamualaikum Otak. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk. Turunkan aja, takutnya nge-report ini teman-teman. Gak jawab, turunkan aja, nanti nge-report dia. Bahaya kita. Oke, VRO 150, selamat bergabung.
Kok susah kali kalian ya? Ditanya apa enaknya jadi Tuhan kalian, kok susah kali kalian menjawab satu aja. Aku satpam bang, bukan Tuhan. Kalau ditanya aja apa enaknya jadi satpam Faruk, nah inilah enaknya kan, bisa duduk, ya kan? Nggak ngangkat berat, ya kan? Cuman patroli, kontrol pada waktu-waktu tertentu, enak. Ini masa ditanya apa enaknya jadi Tuhan, mau bingung kalian, gimana ya? Hah? Jadi satpam aja kalau ditanya apa enaknya jadi satpam, enak menjawabnya. Ini kok berat kali kalian menjawabnya. Iya Kak Riyama Tobi bener, malu mereka Bang Faruk. Ya malu, karena apa? Karena nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya. Babak belur Bang, babak belur. Babak belur. Dari awal sampai akhir semua kisahnya babak belur. Oke Bang Firo 150, selamat bergabung. Firo, turunkan aja moderator. Nggak mau jawab, turunkan aja. Nggak tombak kita nanti. Sudah berapa akun kena tombak? Bahaya. Nggak ada Erika Bang, nggak ada. Ya bentar, Leko, Lebayu. Erika Siagian yang menurunkan kamu tadi moderator, namanya The King. The King kalau sudah turunkan orang, aku pun nggak berani menaikkan Bang. Ya? Kalau udah The King nurunkan orang, aku pun nggak berani naikkan lagi. Silakan Leko, Lebayu, silakan. Lebayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersyukurlah kita ini yang para mualaf ini, yang di sini kita ini hanya untuk membawa Anda itu untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan gitu loh. Ya, apalagi kita saudara-saudara yang Kristen, kita ini di sini yang para mualaf itu untuk meluruskan apa yang dibengkokkan oleh ajaran yang dibawakan oleh Paulus terutama lah. Itu bukan ada kita ini mau benci sesama orang kita Batak, enggak. Jangan bawa ke sini perasaan dan marga. Kita ini diskusi loh. Jangan membawa adat, jangan curhat gitu loh. Coba kalian bantah. Kalian bantah dengan data yang ada di Bible. Itu loh, itu aja lah itu. Lanjut. Nah, dengan kata lain memang berat Bang. Mereka terkejut dengan kualitas mu'alaf. Seram kali mu'alaf ini. Ketika dia berbicara kena ke jantung Bang, seram kali. Kok ada lah mu'alaf ini yang mau dibantah, dia lebih paham Bibel daripada awak. Cuma mau dibantah, dia lebih tahu seluk beluk iman awak. Cemana? Waduh, udahlah serang pribadinya aja lah kalau gitu. Serang pribadi. Makanya nyerang pribadi dia. Oke, Bang Koko Udi, selamat bergabung Koko Udi. Bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Koko. Ada yang mau sampaikan Bang Koko? Iya. 2M teman-teman, tetep layar teman-teman, 2M. Silakan Bang Koko. Ya, saya cuma mau menambahkan aja kalimatnya Bang siapa tadi, Eyau ya. Bayawan. Siapa ya? Bayawan ya. Jadi begini. Bayo. Bang Bayo. Saya akui para enggak, jangan dulu. Saya juga Muslim, saya tinggal di Papua ya Bang ya, maaf ya. Saya di Papua kebetulan. Saya banyak tidak banyak, tapi ada beberapa gereja lah yang saya bangun. Nah, dengan adanya motivasi. Tunggu. Bapak Muslim. Gimana? Bapak Muslim. Iya, saya Bapak Muslim. Tapi membangun gereja. Ya. Tapi Bapak membangun gereja. Kenapa bukan masjid dibangun, Pak? Nah, nanti dulu. Masjid juga saya bangun. Oke. Nanti dulu. Oh iya. Nah, nanti dulu. Artinya begini. Jadi fungsinya orang mualafnya ini bukan juga mereka seperti abang-abang ini memang tidak bertujuan bahwa bertujuan
negatif begitu. Tentunya positif. Karena apa? Saya masuk di room abang ini untuk memperjelaskan. Saya melihat itu ada keganjalan-keganjalan memang di dalam bukan ajaran ya, tapi pemahamannya, cara memberi pemahamannya pendeta itu kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen gitu. Karena apa? Kalau saya mau lihat ya seakan-akan bahwa para jemaat ini yang memberi makan pendeta gitu. Karena pendeta kan nggak ada kerjaan lain, nggak ada gajinya tuh nggak ada di mana-mana. Yang ada ya digaji oleh jemaat, begitu. Jadi kadang-kadang firman-firman yang mereka berikan kepada jemaat itu seakan-akan ya menyimpang dari apa yang seharusnya mereka taati. Bang Koko, izin Bang. Saat ini Papua itu sudah menuju kota mu'alaf. Abang ingat ini. Jadi saran saya, daripada abang menghambur-hamburkan uang yang tidak berfaedah membangun gereja ke sana kemari, lebih baik abang sumbangkan kepada saudara muslim kita memperbanyak membangun masjid dimanapun itu, jangankan di Papua, seluruh Indonesia gitu Bang. Setuju teman-teman. Ini bukan salah satu bentuk tidak toleransi. Setuju itu. Gini loh. Ingat teman-teman ya. Dengan ilmu Allah kau sembah, ya. Dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah. Ketika itu menjadi tolak ukur. Ketika kita berbuat dan diam, itu harus didasari oleh ilmu. Harus didasari oleh ilmu. Ya, kelak kita akan dipertanyakan tentang harta kita. Kemana hartamu kau habiskan? Contoh, kayak bapak tadi membangun itu kata dia. Apakah bapak tidak tahu? Di dalam surah Maryam ayat 91 jelas dikatakan Allah, hampir-hampir langit itu runtuh, gunung itu hancur karena perkataan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Harta bapak yang bapak habiskan, ya, harta bapak yang bapak habiskan, bapak bangunkan gedung buat mereka, di mana mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya anak, Allah punya anak. Allahu alam seperti apa kelak penghisaban harta itu. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Apa? Memberi makan mereka. Boleh nggak kita? Boleh nggak kita bersedekah kepada mereka? Memberi makan mereka yang kelaparan, meskipun dia tidak seiman seakidah sama kita. Boleh. Islam itu rahmatan lil alamin. Apapun agamanya, ketika kau lihat itu susah, sedekahkan dia. Beri dia beras kalau dia butuh beras. Beri dia lauk kalau dia butuh lauk. Beri dia rupiah kalau dia butuh rupiah untuk biaya sekolah anaknya. Boleh. Tapi jangan pula kita melampaui batas. Jangan kita melampaui batas sebagaimana batas toleransi yang ditetapkan oleh Allah dan juga Nabi-Nya. Sementara banyak TPA, banyak rumah tahfidz, banyak pesantren dari muslim, di mana TPA itu, pesantren-pesantren itu, ya, pondok-pondok itu, ya, membutuhkan biaya untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Kenapa Anda malah menyalurkan harta Anda ke situ? Cobalah. Kenapa tidak diarahkan ke situ? Gitu loh, untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Itu disebut amal jariyah. Ya kalau kita membangun itu dosa jariyah itu mungkin ya. Selama gedung itu digunakan untuk menduakan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Oke, apa ini? Ini Bang Oyek ini ada nih, toping ini. Mending kok TF ke nomor rekeningku katanya. Bagi dua kita Bang ya. Aman itu Bang Oyek, bagi dua kita nanti Bang Oyek. Aman ya. Oke, apa nama ini? Mak Andika namanya nih. Mama aku itu. Mana? Ada mama aku di bawah, Le. Oleh. Leku. Oleh. Ada mama aku di bawah itu. Lagi ini juga belajar. Udah turun dia. Betul mama lain tadi tuh. Iya, mama aku itu. Ada lagi belajar juga dia. Serius?
Serius leku, kadang juga kan ku injili. Baca mama di ayaton perbandingkan. Jadi lagi belajar juga le. Masya Allah. Minta. Masya Allah. Ya kalau gini Leko, kalau memang serius orang tua lain, kalau dia masuk komat Islam cepat di DM, contoh dikabari supaya kita menjaga batas ya. Apapun ceritanya itu adalah orang tuamu. Menjaga perasaan orang tua dan saudara kita sama hukumnya, wajib sebagaimana kita menjaga perasaan saudara kita. Karena apa? Orang tuanya Lebayu itu juga orang tuaku. Jadi kalau andaikan memang ada orang tua Lebayu atau orang tua mualaf naik kemari, kabari dulu Bang Faruk atau Le Faruk, nanti di jam sekian itu yang ada nama akun ini, itu makku atau itu bapakku. Nah, jadi kita bisa menjaga sikap gitu loh. Kita tetap akan menghormati dan memuliakan dia karena dia adalah orang tua dari saudara kita seiman dan seakidah. Begini Le, mungkin saya tidak mengundang, cuman mungkin dia lihatnya saya live, dia mungkin scroll, dilihatnya saya di sini. Kan dia tahu mama itu saya sering diskusi, jadi sering diperhatikan. Dia perhatikan itu kalau saya naik komal. Tapi nggak tahu itu kenapa minta naik tadi. Nggak ada marah dia ya? Nggak marah. Cuman jangan terlalu ini Amang, karena saya masih tinggal di kampung katanya kan. Jangan terlalu ngegas gitu lah itu ya, Le ya. Jangan terlalu ngegas ya. Padahal Lai lebih ngegas daripada aku kan. Mengalir aja. Lai Andika bernarasi lebih ngegas daripada aku teman-teman, lebih ngeri dia. Kan aku masih ya kecil-kecilan lah, dia wow ngeri-ngeri. Oke Mbak Kakak Nita, Kak Miftah, selamat bergabung Kak Miftah. Halo. Halo. Oh tidurnya. Oke Kakak Nita, selamat bergabung. Ya terima kasih. Islam Kristen kakakku. Kristen. Ya silakan Kak, ada yang mau disampaikan atau Kakak mau menanggapi pertanyaan dari kami? Coba Kakak sebutkan satu saja enaknya menjadi Tuhan dalam iman Kristen. Silakan. Pertanyaannya apa? Enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen. Masya Allah Abang. Jazakumullah khair. Salah satunya ya Yesus udah di surga, jadi dia enak udah di surga. Oke, di mana datanya Yesus di surga? Siapa yang melihat Yesus di surga? Murid-muridnya. Banyak yang menyaksikan dia terangkat ke surga. Emangnya dari bumi bisa dilihat surga, Bang? Kak. Kan ada malaikat yang ngasih tahu. Apa? Ada malaikat yang kasih tahu. Oke, di mana datanya malaikat memberitahu Yesus udah di surga loh? Di mana datanya? Yesus kalau di surga di mana? Kisah Para Rasul. KPR berapa? Bentar. Lupa saya. Bentar Mas, cari dulu. Saya nggak hafal kitab sucinya ya, nggak hafal ayat-ayat karena saya bukan teologia. Bentar. Ya, silakan. KPR berapa? Bentar. Sebelas 26. Kisah Rasul iya ya. 1126. Coba bentar aku buka dulu ya. Atau 915. Kau ngekrek. Kisah Rasul 11 ayat berapa tadi? 6 ya? Aku nggak hafal soal. 1126. Bentar. KPR BTN. KPR BTN. Di mana? Yang mana kakak mau referensi yang mana Kak Nita? Bentar. Yang betul-betul lah gue. Mana ada KPR BRI? Yang KPR BRI. KPR BRI. Saya cari dulu datanya Pak. KPR Bang Sumut. Yang lain dulu. Saya cari mana dulu ya. ini ya Allah.
Yakinkah nih kakak ini di surga Yesusnya, sementara dia nggak tahu datanya. Tapi kak, aku Saya bisa nggak tunjukkan hafal, data. Pak. Bukannya nggak tahu, Iya, tapi saya tapi hafal saya berapa? bisa menyampaikan kepada kakak data. Ya, bahwasanya Yesus itu bersama dengan para iblis dan malaikat dalam api yang kekal. Di mana? Itu tertulis dalam Galatia 3:13. Di dalam Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ayat berapa? Di dalam ayat satunya, dalam Galatia 3 nomor 1, di situ dikatakan Yesus itu disalib. Yesus itu tergantung pada kayu salib. Berarti sosok yang tergantung dan terkutuk di kayu salib itu dalam Galatia 3:13 adalah Yesus. Sementara dalam Matius 25 nomor 41, di situ dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Dan Yesus salah satu dari sekian banyak orang yang terkutuk. Berarti Yesus tempatnya di mana? Dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Bapak. Di mana? Yesus di ayat berapa sih tadi yang terkutuk? Galatia 3:13. Makanya teman-teman, orang ini benci kali nih mu'alaf. Kenapa? Mu'alaf lebih paham Bibelnya. Bisa bacain ya? Mu'alaf itu karena kami Mau belajar saya bacakan Bibel. nggak, Pak? Pak, mau saya bacakan nggak? Galatia 3:13 kan? Ya, saya bacain ya. Gak usah dibaca, saya udah hafal kak. Kristus Bukan, maksudnya bukan biar jelas konteksnya. Ya Biar jelas silakan. konteksnya kan. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita yang seharusnya saya terkutuk, semua manusia terkutuk, tetapi pada saat kita percaya Yesus yang mengambil kutuk itu dari kita. Harusnya kan kita orang berdosa. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus mengambil kutuk itu. Oke. Berarti yang terkutuk siapa? Ya. Yang terkutuk jadinya siapa? Yesus yang mengambil kutuk. Memang Yesus terkutuk di kayu salib. Oke. Tetapi Iya terkutuk. Yesus terkutuk. Ya, benar. Sekarang kakak buka Matius 25. Saya belum selesai, Pak. Oh ya silakan kakak Nita. Ya kan gantian kan Bapak kan nanya tuh ke saya, berarti kan saya mesti jelasin biar Bapak. Iya silakan. Ya. Teman-teman Kristen, tunjukkanlah loyalitas kalian. Terbangkan dulu Paul sama Kak Nita ini. Dia kooperatif loh. Terbangkan dulu Paul. Saya jelasin ya. Pelit-pelit kali dia clear. Ya si Bapak saya mau jelasin ngomong terus. Ya silakan Kak Nita silakan. Nah, jadi Yesus memang terkutuk di kayu salib, tetapi ingat setelah Yesus terkutuk, Yesus meninggalkan mati karena disalib. Pada saat dia mati, dia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah yang dia menang atas kutuk. Jadi jangan di stop sampai situ. Yesus itu menang dari kutuk. Dia telah mengambil kutuk. Dia mengambil kutuk yang seharusnya saya yang terkutuk, saya yang dihukum, tetapi dia mengambil kutuk itu, terkutuk di kayu salib. Tapi setelah itu dia menang atas kutuk itu. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Saya pulang ya. Dadah. Tuhan memberkati Pak Faru. Gak ada ayat yang dikatakan Yesus menang atas kutuk. Gak ada kata itu. Jelas kan? Coba ingat gak berani. Melanjutkan ke Matius 25:41-nya nggak berani dia. Aduh, nggak ada ayatnya itu kakakku, nggak ada ayatnya Yesus menang atas kutuk, nggak ada, ya, nggak ada ayatnya itu kakakku. Naikkan lagi moderator yang lainnya. Nggak kuat mental kakak itu. Serem kali Komal Bang Faruk ini, bah, serem kali. Oke, Aseoka, selamat bergabung Aseoka. Oke, dibawa dulu bang ya. Tahu lah kan, babak belur kan. Udah mati di kayu salib, terkutuk lagi, babak. Apapun ceritanya babak belur. Dari A sampai Z di KLJ babak belur semua. Gak ada enaknya. Kalau ada pun lowongan jadi tuan hotel, nggak ada yang mau ngelamar, nggak ada yang mau ngelamar.
Iya, masuk neraka pula lagi tuh. Walah. Pakai aku bilang, kalian cari Tuhan atau cari tumbal kalian? Kurasa cari tumbal kalian. Oh, coba lah. Edis berani naik kemari, diangkat materi ini, mana berani? Bom berani naik kemari, ngangkat tema ini, mana berani? Mikana, siapa lagi? Si Living berani naik kemari, ngangkat materi ini, mana berani? Kubuat kayak kecil kok naik kemari. Mana berani dia? Kalaupun naik kemari Edis, dimio, dikit, dimio. Gak berani. Oke Bang Mebdi, selamat bergabung Mebdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bang Mebdi. Saya mau meluruskan ini Bang, saya mau meluruskan. Saya mau alat juga nih Bang. Silakan Bang, silakan. Bang. Saya ada suara Bang. Silakan Bang Mebdi silakan. Saya mau alap juga Bang. Iya, Masya Allah. Udah berapa lama mau alapnya Bang? Halo Bang. Iya, udah berapa lama mau alapnya? Ada sekitar 25 tahun Bang. Masya Allah. Ini Bang, saya mau meluruskan. Mereka tuh kan Kristennya kan dari lahir. Jadi mungkin dari KTP mereka ada Kristen. Jadi apapun kita ngomong, mereka tidak akan percaya. Silakan Bang. Halo Bang. Iya silakan. Jadi apa yang kita ngomong mereka tak akan percaya. Jadi gini Bang. Mereka sebut tuh yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jelas-jelas yang duduk itu siapa Bang? Yesus kan? Berarti Yesus itu nabi mereka, bukan Tuhan mereka Bang. Ya jangan ditanggapi sampai sejauh itu Bang ya. Nanti kita monolog takutnya. Jangan dibahas ya. Jangan dibahas. Iman mereka jangan dibahas. Kalau antara Islam dengan Islam yang ngobrol jangan monolog. Karena Abang sudah menyebut mereknya gitu loh. Kecuali Abang tidak sebut mereknya boleh. Nggak boleh kita menyebutkan atribut keimanan orang, nggak boleh. Jangan disebutkan. Berubah majas boleh. Kalau bisa Abang mengolah sebuah kata menjadi sebuah majas atau sindiran boleh. Tapi kalau langsung begitu jangan Bang. Pernah kita nanti. Oke, itu aja Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit Bang tambahkan ya. Percuma kita sampaikan Bang, mereka pun tidak akan percaya. Benar. Makanya oleh karena itu Allah tidak memberikan kita tanggung jawab atas itu. Allah tidak berikan kita tanggung jawab ketika kita menyampaikan orang itu harus percaya, tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, sampaikanlah meskipun satu ayat, sampaikan. Cuma disuruh sampaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dikatakan, kau Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan kepada mereka. Urusannya hasilnya itu urusannya Allah. Dan kita pun insya Allah tidak pernah berharap untuk mereka percaya dengan apa yang kita katakan. Kenapa? Sama Bibelnya aja pun yang mereka nggak percaya kok. Ada aja alasan yang membantah. Kayak Bang Elsadai ini, kita tengok lah, kita cek ini. Bang Elsadai, Islam Kristen, Bang Mei, Sekron. Jazakumullah khair. Tuhan Yesus. Ya Islam Kristen Bang. Pengikut Tuhan Yesus. Oke. Silakan Bang. Coba sebutkan ke kami Bang. Satu saja enaknya menjadi Tuhan dalam iman Kristen. Silakan. Oke. Nah, biar perlu jelaskan ya. Oke. Nah, ini Bang. Di dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan berontak atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai
atasnya, maka keduanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke. Mau ditanyakan bang? Belum lahir ya bang, di kejadian belum lahir ya bang. Ini ya, Belum oke, lahir dia bang. Oke, biar kutunjukkan Tuhan Yesus sudah ada ya. Oke, di dalam kejadian 1 ayat 26, baiklah. Aduh, belum lahir juga. Digambar dan serupa dengan kita ini. Bang, di Gitu, kita Bang. kejadian Yesusmu belum lahir bang. Buru-buru Kan kali sih, sudah- buru-buru kali sih bang mau menyelipkannya bang. Sudah berdiam di diri Bapak. Apa? Kakak sudah berdiam di diri Bapak. Iya, dia belum lahir loh bang. Iya, secara kemanusiaan belum, tapi sudah ada di dalam diri Bapak. Iya, di mana tertulis dia sudah ada dalam diri Bapak. Oke, udah kulang tadi kan kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar kita. Ah, gitu bang. Aduh, mau paksakan kali datanya bang. Ini bang, ini tandanya bang bahwa Bapak itu punya firman yang hidup, punya Roh Kudus. Ah, gitu bang. Iya. Yang saya tanyakan ketika Yesus itu sudah ada bang. Jangan kita bahas dulu angan-angan. Belum ada Yesusnya. Yang saya Oke. tanyakan Yesus yang sudah ada. Oke, di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga, gitu bang. Oke, kuasa apa yang diberikan kepada Yesus di bumi? Iblis juga diberikan kuasa bang, iblis. Kalau Iya, cuma klaim, abang baca itu Lukas 4. Baca Lukas 4 nomor 8. Dari nomor 5 sampai 8. Oke. Iblis, bang gini bang. Ketika Yesus berkata kepada dia telah diberikan kuasa di langit dan di bumi, dia mengatakannya depan muridnya. Lebih hebat iblis. Iblis ngaku-ngaku mendapatkan kuasa, mau diberikan kuasa, itu dia ngomongnya di depan Tuhan Anda. Oh, oke bang, oke. Lebih Saya hebat paham. iblis lagi bang. Saya paham bang, makanya bang di dalam agama Kristen tidak ada iblis diciptakan. Iblis itu bang dari malaikat Makanya, yang oke, iblis tidak diciptakan, ya kan? Oke, ya. Bapak diciptakan tidak? Loh, kan Bapak itu sang sumber. Iya, saya tanya, tinggal dari jawab. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan itu sang sumber, masa sang sumber diciptakan? Makanya jawab saja. Iblis tidak diciptakan. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan Bapak itu pencipta. Iya, makanya jawab saja bang. Payah kali kalian ya diajak kooperatif ya. Oke, gini aja. Iblis bang, iblis kan tidak diciptakan. Oke. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan Bapak itu sak sumber pada banyak alam. Nah, gitu bro. Sumber nih tanya. Udah tutup bang, panglong sang sumber, udah tutup panglong. Bang, Iblis kan bang, iblis kan nggak diciptakan bang. Kalau Enggak. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan Bapak itu pencipta. Iya, dia diciptakan atau tidak? Loh, kan masa pencipta diciptakan, dia aja yang pencipta. Makanya dalam- jawab bang. Iblis kan diciptakan, iblis kan nggak diciptakan. Bapak ini diciptakan atau tidak? Oke, biar saya jawab ya. Itu iblis itu berasal dari malaikat yang diciptakan, gitu. Tadi kau bilang nggak diciptakan. Loh, Tadi kau bilang nggak diciptakan, sekarang diciptakan. Kuulangin lagi ya, kuulangin lagi. Apakah dalam iman Kristen iblis itu diciptakan? dari sananya belum diciptakan, tapi dia dari Belum malaikat. diciptakan. Oke, tidak diciptakan ya iblis ya. Oke, kita kunci. Thread. Teneneneneng.